Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Ahmad Gazi Abul Khoir, Nawal Mutia, Syahla Nafisa Nurlutfia akan menjelaskan tentang realitas pendidikan. Fenomena adalah hal yang penting dalam pengembangan ilmu pendidikan dan bersifat objektif. Untuk itu, untuk fenomena yang masih bersifat subjektif, diperlukan adanya objektifikasi dengan ilmu yang dapat diteliti secara ilmiah. Syarat-syarat ilmiah ada 3. Yang pertama, penguasaan tatanan fakta unsur pengetahuan profesional. Yang kedua, proses interaksi petunjuk dalam tipe kasus menjadi skema situasi khusus. Yang ketiga, suatu pengetahuan berubah dari operasional menjadi abstrak. Realitas pendidikan situasi pendidikan selalu berhubungan dengan tujuan-tujuan idealistik, baik yang individual ataupun masyarakat atau bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Realitas pendidikan mengandung pemahaman prerequisite, sehingga harus ada pengalaman pendidikan. Pemahaman prerequisite atau pemahaman prasyarat adalah pengembangan materi secara runtut dan relevan sesuai dengan perkembangan kognitif dan karakteristik siswa. Objektivitas di dalam pendidikan. Terdapat dua fokus, yaitu yang pertama, gejala pendidikan harus dilandasi dan didasari oleh riwayat atau sejarah. Yang kedua, pemahaman tentang ilmu pendidikan dilandasi oleh pengalaman individual. Realitas pendidikan mempunyai pure meaning laden, yakni sesuatu muatan makna yang tadinya telah kita miliki baik secara individual ataupun kolektif. Era pendidikan, perkembangan zaman telah membawa Nusantara memasuki suatu masa yang di dalamnya terjadi interaksi dengan bangsa Eropa. Interaksi tersebut kemudian membawa dampak yang luas dalam berbagai lapangan kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Pada 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Pada permulaan 1850 didirikan sekolah kelas 1 yang lamanya 5 tahun. Sekolah ini disediakan pada anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja ditempatkan di kota-kota keresidenan. Konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Akibat dari penerapan politik etis, pemerintah kolonial menganggap sebagai tugas pokok di lapangan pendidikan adalah memberikan pengajaran rendah pada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya. Pasca kekuasaan kolonial Belanda dan berganti menjadi pemerintahan Jepang, pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Oleh Jepang, sistem seperti ini dihilangkan. Hanya satu jenis sekolah rendah saja yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin Gakko. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Sekian pembacaan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.